Apa itu antikris? Bagaimanakah ciri-ciri dari antikris? Kapan antikris akan menyatakan dirinya? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Iya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai antikris, gitu ya. Antikris, ya. Mari kita lihat saudara di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk Anda. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menuliskan kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, menarik saudara, antikris itu sebenarnya itu dari bahasa Yunani ya. Anti itu preposisi daripada bahasa Yunani ya, anti artinya itu menentang, tapi dengan cara menggantikan posisinya, ya, menyamar seperti tokoh aslinya, begitu ya, memakai atribut, ya, memakai atribut nama daripada Tuhan, begitu. Itu namanya antikris, ya. Sambil contoh, misalnya ada orang tidak menyukai Spider-Man misalnya, tokoh yang sering muncul di TV misalnya, tokoh yang itu Spider-Man. Nah, ada orang tidak suka dengan Spider-Man, lalu dia memakai busana Spider-Man, lalu melakukan tindakan kejahatan di mana-mana, sehingga orang mencap bahwa Spider-Man itu penjahat, begitu ya. Nah, antikris seperti itu. Ya. Nah, antikris ini kita dapati tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 itu bahwa ia berasal dari kekristenan. Ya, dia berasal dari kekristenan. Dan dia akan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang diurapi. Tahukah Anda arti yang diurapi? Bahasa Indonesia yang diurapi itu dalam bahasa Yunani itu namanya Kristus. Dan dalam bahasa Ibraninya itu adalah Mesias. Jadi orang yang mengaku dirinya adalah orang yang diurapi adalah orang yang menyatakan diri juga sebagai Mesias. Lalu ada ayat Alkitab mengatakan kita adalah orang yang diurapi. Iya, kita telah diurapi oleh Tuhan. Artinya kita telah sah menjadi milik Kristus, begitu. Ya, kita adalah orang yang sudah disahkan Kristus menjadi miliknya. Ya, itu secara posisional, tapi itu bukan secara jabatan, gitu. Ya, seperti misalnya kita adalah orang kudus, iya, tapi kita tidak maha kudus, begitu. Ya, kita orang kudus karena Yesus telah menebus dosa kita. Kita sudah diurapi oleh Kristus itu karena kita percaya kepadanya. Ya, tetapi ada orang mengaku bahwa dia adalah orang yang diurapi atau orang yang spesial, begitu ya. Nah, itu yang keliru. Nah, berikutnya kita perhatikan. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa antikris itu dia berasal dari kekristenan dan selalu menganggap dirinya adalah orang yang spesial atau orang yang diurapi. Nah, kita lihat lagi saudara di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ya, antikris itu seperti apa? Nah, coba lihat. Lalu ya, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi antikris itu dia berasal dari kekristenan, dan nanti dia akan mendapatkan kuasa dari
naga itu, yaitu setan, penghulu malah ya, penghulu setan itu, atau Sat atau Lucifer yang dulu menggoda Adam. Nah, itu akan memberikan kuasanya. Ya, jadi saudara, kita dapati bahwa iblis itu punya kuasa, tapi dia bukan maha kuasa. Supaya iblis tidak menguasai Anda, maka Anda harus tunduk kepada Tuhan. Roh Kudus harus ada di dalam hati Anda, supaya iblis tidak bisa merasuki Anda. Supaya Roh Kudus bisa memasuki Anda atau berdiam dalam hati Anda harus bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau tidak, itu aja masalah. Nah, antikris itu saudara, ya, antikris itu nanti akan menyatukan yang namanya agama. Dialah nanti akan menciptakan yang namanya agama esa dunia, ya, one world religion, satu agama dunia. Ya. Jadi sebelum ia menyatukan agama menjadi satu di muka bumi ini, dia akan menguasai politik, yang menyatukan politik dan menyatukan ekonomi. Kalau dia sudah menyatukan politik, yang menjadi pemimpin negara, pemimpin dunia, jadi presiden dunia, dan dia membuat ekonomi itu menjadi satu, begitu ya, sehingga tidak terjadi inflasi di mana-mana, begitu ya. Lalu dia akan mendirikan agama dan menekan semua umat manusia supaya sembah sujud kepadanya. Ya, kalau kita dapatkan gambaran tadi sini bahwa dia memiliki 7 kepala dan 10 mahkota di atas tanduk-tanduknya, itu menunjukkan bahwa iblis itu sangat, antikris itu maksud saya, itu sangat cerdas, luar biasa. Prestasinya sempurna. Oleh karena prestasinya sempurna dan dia sangat jenius, maka orang mendaulat dia menjadi Kristus. Manusia di muka bumi akan mendaulat dia sebagai Tuhan. Dan itu yang dicita-citakan oleh iblis, saudara. Ya, jadi antikris itu adalah orang yang menentang Kristus dengan cara menggantikan posisinya. Ya, dia mengambil posisi Kristus dan dia berkata bahwa dia adalah Mesias. Dan untuk membuktikan ucapannya, dia akan melakukan mujizat di mana-mana. Sehingga banyak orang tertipu dan berkata, inilah Mesias itu. Ya, dan Tuhan sudah mengatakannya. Dan waspadalah, jangan sampai Anda tertipu. Ya, sekali lagi, antikris itu berasal dari kekristenan, bukan dari Islam, Buddha, Hindu, bukan. Dia dari Kristen, saudara. Dan dia akan melakukan kuasa-kuasa mukjizat, dia akan buat karya yang luar biasa sehingga orang secara logika akan mempercayai bahwa dia adalah Mesias. Dan ia nanti akan mendirikan bait suci, ya, bait Allah yang ketiga, dan dia akan maju dan mengatakan diri sebagai Allah. Nah, antikris akan menyatakan dirinya nanti setelah orang-orang percaya diangkat. Jadi antikris akan menyatakan dirinya ke publik setelah gereja diangkat ke awan-awan. Nah, antikris akan berkuasa di muka bumi nanti itu selama 7 tahun lamanya. Ya. Jadi hati-hati dan waspadalah, jangan sampai Anda disesatkan oleh iblis. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.